ke-102. Nada tersentak menjelang subuh, ketika merasakan sesuatu yang tak nyaman di perutnya. Rasa mual kembali menyiksa, disertai sensasi pusing di kepalanya. Padahal tadi malam, ia tak merasakan apa-apa saat kembali dari kantor bersama sang suami. Nada bahkan sempat melahap nasi pecel ayam dan sepiring spaghetti carbonara menjelang tidur. Dengan sigap, ia bergegas menuju ke kamar mandi, ketika isi di dalam perutnya meronta-ronta minta dikeluarkan. Untung saja, sang suami masih tertidur lelap, hingga tak menyadari jika ia tengah memuntahkan isi perutnya. Aduh, gue kenapa sih sebenarnya? Nada mematut wajah pucatnya di depan cermin. Semakin takut membayangkan, jika ia mengidap penyakit yang serius. Ia lalu meraih sebotol minyak kayu putih dari dalam kotak obat. Namun, bau minyak tersebut justru membuatnya semakin mual. Alhasil, Nada hanya duduk di pinggiran ranjang, sembari menjernihkan pikirannya, agar tak semakin mencemaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sempat terpikir untuk memeriksakan diri ke dokter seorang diri, tanpa sepengetahuan Dave. Tapi sepertinya, hal itu mustahil dilakukan, karena Dave selalu intens menjaganya setiap saat. Dit, 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 dit. Bunyi pesan dari ponsel suaminya membuyarkan lamunan Nada. Sedikit bingung juga, mengapa notifikasi pesan di ponsel suaminya berbunyi dit-dit, padahal ponsel mahal itu dibeli secara cash, bukan kredit. Entah mengapa, rasa curiga terhadap sang suami terasa lebih besar akhir-akhir ini. Apalagi, jika mendengar bunyi pesan subuh-subuh begini. Langsung saja, Nada meraih ponsel sang suami yang memang ia ketahui passwordnya, dan tersenyum malu-malu, ketika melihat foto dirinya lah yang terpajang di layar depan. Laki gue bucin banget deh. Nada tersenyum sendiri ketika mengecek galeri ponsel sang suami, yang berisi foto dirinya yang diambil secara candid dengan berbagai pose. Hingga ia lupa pada niat utamanya, mencari tahu siapa yang telah mengirimi suaminya pesan pagi-pagi buta begini. Di aplikasi pesan muncul nama Mike. Sepertinya, laki-laki ini teman Dave semasa SMA, yang istrinya baru saja melahirkan seorang bayi. Langsung saja, Nada membaca percakapan suaminya dengan laki-laki itu. Dave, congrats Mike. You are now a father to a cute little angel. Mike, thank you so much Dave. Kapan nyusul nih? Emoji smile. Dave, doakan secepatnya. Semoga aja gue dan istri segera diberikan momongan. Mike, amin, keep contact ya Dave. Salam buat istri lo. Langsung saja, Nada mengusap perutnya setelah membaca percakapan itu. Apalagi, saat ia melihat display picture di profil Mike, menampilkan foto seorang bayi perempuan yang baru saja lahir. Sepertinya, ini adalah anak kedua dari Mike dan istrinya. Yang tentu saja, membuat Nada menjadi iba terhadap suaminya. Ia yakin, walaupun Dave tak pernah mengungkapkan secara gamblang, pastilah sang suami sangat menginginkan seorang bayi, darah dagingnya sendiri. Apalagi, Dave sudah berusia sangat matang. Ditambah lagi, teman-temannya telah memiliki momongan. Pastilah keinginan itu juga terpatri di hati Dave saat ini. Nada berdiri di depan cermin, sambil memegangi perut ratanya. Moga-moga aja di dalam sini, segera tumbuh babinya Om Dave. Nada memejamkan mata, seraya mengusap lembut perutnya. Walaupun sesungguhnya, ia belum siap untuk menjadi seorang ibu di usia yang masih sangat muda, tetapi demi menyenangkan sang suami, maka ia rela mengenyampingkan semua egonya. Nada pernah memiliki impian untuk berkuliah, lalu bekerja di sebuah perusahaan, menjadi seorang wanita karier. Tapi sekarang, statusnya sudah berubah menjadi seorang istri. Jadi saat ini, segala keinginan yang lain sudah tak lagi menjadi prioritas. Tiba-tiba Nada terkejut ketika sepasang lengan melingkar di perutnya dan mengecup punggungnya dengan lembut. Kamu kenapa sayang? Subuh-subuh udah ngelihatin kaca aja. Nada mulai bersandar di dada suaminya, seraya menggenggam jemari yang berada di perutnya. Aku pengen tahu aja, perut aku gak gendutan kan ya? Soalnya, banyak banget makannya akhir-akhir ini. Dave meraba-raba perut istrinya.
Walaupun masih sangat rata, tetapi terasa sedikit kencang, berbeda dari biasanya. Kamu lagi nggak kembung kan sayang? Kok perut kamu kenceng gitu? Dave meraih minyak kayu putih dari kotak obat, namun Nada langsung menolak dengan cepat. Jangan olesin itu, aku nggak suka baunya. Dave merasa mungkin sang istri memang tak menyukai bau khas minyak tersebut, lalu ia meletakkan kembali di kotak obat. Nanti aku minta Bipipin bikinin jahe hangat campur madu aja ya. Biar perut kamu nggak kembung lagi. Kalau nggak mau pakai minyak kayu putih, disun aku aja mau nggak? Dave berlutut di hadapan istrinya, mengecup lembut perut rata sang istri. Ajaib, Nada langsung merasakan sensasi hangat, sekaligus geli, dalam waktu bersamaan. Au, geli. Wanita mungil itu melingkarkan kedua lengannya di leher sang suami, saat Dave mulai mengangkat tubuhnya. Om, aku pengen tahu deh. Apa keinginan terbesar Om sekarang? Dave meletakkan sang istri di pangkuannya saat duduk di pinggiran ranjang. Apa ya? Dave merasa tak menginginkan apapun lagi sekarang karena sudah merasa bahagia dengan semua yang telah dimiliki. Aku udah punya kamu, Nat. Jadi nggak mau apa-apa lagi. Entar kesannya kayak orang yang nggak bersyukur. Nada merasakan hatinya berbunga-bunga saat mendengar pengakuan jujur suaminya. Yang pasti sih, sebelum kamu ujian nasional, aku pengen ngajakin kamu bulan madu lagi. Terus, pas kamu udah lulus sekolah nanti, aku pengen ngadain resepsi pernikahan kita. Resepsi? Bukannya waktu kita nikah di hotel dulu, udah ngadain resepsi? Dave tertawa mengingat akad nikah yang terjadi cukup mendadak saat itu. Bahkan, pihak keluarga dari ayahnya tak ada yang hadir, karena semuanya sibuk dengan jadwal masing-masing. Termasuk Eyang Prabu dan William, omnya. Waktu itu kan cuma ngundang keluarga aja, Nat. Itu juga nggak pada lengkap yang hadir. Kalau sekarang, aku pengen ngadain pesta besar-besaran, ngundang semua keluarga, teman-teman, relasi bisnis aku. Teman-teman sekolah aku boleh diundang. Dave pun mengangguk mantap. Dan Nada senang mendapatkan persetujuan dari suaminya. Terbayang olehnya bagaimana terkejutnya wajah Inka nanti saat ia memberikan undangan pernikahannya dengan Dave. Dan Fabian, entah mengapa Nada tiba-tiba terpikir bagaimana kecewanya laki-laki itu nantinya. Rencananya, resepsi bakal digelar sebulan setelah kamu lulus. Berarti sekitar 2 bulanan lagi deh dari sekarang. Tapi soal itu, gak usah kamu pikirin ya sayang. Nanti kan udah ada wonya. Kamu fokus ujian aja dulu, sama mikirin tempat bulan madu kita yang kedua. Dave meletakkan dagu di ceruk leher istrinya. Bulan madunya di mana ya? Aku juga bingung, Om. Gimana kalau Om aja yang nentuin tempatnya? Kasih surprise ke aku deh. Tapi jangan ke tempat bulan madu Om sama si tante itu dulu. Dave gemas melihat ekspresi manyun sang istri. Karena surprisenya waktu itu gagal total akibat salah memilih tempat. Iya sayang, aku gak bakalan ajak kamu ke situ. Entar tunggu aja ya surprise dari aku. Nada mengangguk senang. Tak sabar rasanya kembali merasakan vibes bulan madu seperti saat pertama dulu. Ia lalu memeluk sang suami, mengecup pipinya dengan lembut. Makasih ya Om suami. Om selalu aja bikin aku happy. Sekarang, aku mau mandi dulu. Nada hendak beranjak dari pangkuan, tapi Dave tak ingin melepaskannya. Mandi bareng aja sayang, mumpung masih jam segini. Bisiknya dengan suara menggoda. Dan sepertinya, Nada tak bisa menolak ajakan yang cukup menggiurkan itu. Setelah acara mandi berakhir, Dave yang tengah mengancingkan lengan kemejanya, langsung terpana melihat dandanan sang istri yang cukup berbeda pagi ini. Tak biasanya, Nada mengenakan lipstik dan pemerah pipi, membuatnya sedikit heran. Walaupun hanya tipis-tipis saja, dan tidak menor sama sekali, tetapi Dave terlihat tak rela jika istrinya berdandan untuk dilihat oleh orang lain.
Tumben make up and selidiknya. Cantik nggak, Kom? Ini tuh makeup dari Inka yang dia kasih seminggu yang lalu. Katanya sih, dia beli buy 1 get pertama. Jadinya Inka kasih aku yang gratisan. Karena aku nggak biasa dandan, jadinya baru dipakai sekarang. Dave mendekati istrinya, yang memang tampak lebih cantik dari biasanya. Kalau kamu pengen peralatan makeup, kan bisa beli sendiri sayang. Kenapa harus pakai yang gratisan? Sebagai seorang owner perusahaan ternama, Dave merasa gagal memenuhi kebutuhan sang istri. Dan itu cukup membuatnya sedih. Kamu kan udah pegang 4 kartu aku sayang. Bisa beli apa aja. Aku gak akan pernah ngelarang. Lanjutnya lagi. Aku emang gak begitu suka pakai makeup si Om. Jadi belum kepikiran buat beli itu. Ini juga aku pakai karena Mel saja kelihatan pucat. Dave memeluk istrinya yang sedang duduk di depan meja rias dari belakang. Tapi kamu bikin aku jadi gak tenang sayang. Kalau kamu dandanannya cantik begini, aku bisa pindah kantor di halaman sekolah kamu. Nada tertawa mendengar pernyataan sang suami. Walaupun Dave mengatakan hal itu cukup serius, tanpa maksud bercanda. Kok malah ketawa sih? Aku serius loh. Nanti kalau banyak yang godain istri aku gimana? Nada membalikkan badannya, lalu mencubit kemas pipi sang suami yang telah berjongkok di hadapannya. Rambutnya bahkan masih terlihat basah, akibat kegiatan mandi bareng yang baru saja mereka lakukan. Gak ada yang berani godain istrinya Om di sekolah. Semuanya pada takut sama Eyang Prabu. Giliran Dave yang tertawa, jika mengingat ulah konyol sang kakek yang telah membeli sekolahan istrinya. Tenang aja deh. Aku gak bakalan macem-macem kok di sekolah. Janji. Nada memajukan jarinya berbentuk huruf V, tetapi masih terlihat raut tak rela di wajah Dave. Karena jika istrinya sudah mulai berdandan seperti ini, maka ia harus lebih ekstra menjaga Nada dari para ulat bulu jantan di luaran sana. Aku ke dapur dulu ya Om. Mau masak sesuatu sama Bi Pipin. Nada setengah berlari menuju keluar kamar, tetapi langsung memungkuk saat merasakan kram di perutnya. Kenapa sayang? Dave langsung panik melihat hal itu. Gak kenapa-napa. Tadi perut aku agak sakit. Sekarang udah enggak. Tadi aku udah minta Bi Pipin bikinin air jahe. Kamu minum ya? Nada mengangguk sambil berusaha menahan rasa sakitnya, lalu mulai berjalan menuju ke dapur. Hati-hati sayang, jangan lari-larian. Iya. Tanpa menoleh lagi, Nada menutup pintu kamar dan mencari sang asisten rumah tangga. Nah, Nyonya kecil. Akhirnya muncul juga. Bi Pipin yang sudah mulai jenggotan karena terlalu lama menunggu, kembali menyalakan kompor. Sejak kemarin, Nada meminta diajarkan memasak sup makaroni untuk sang suami tercinta. Dan pagi ini, wanita subur itu telah menyiapkan bahan-bahannya. Kita langsung mulai aja ya, Bi. Nada mengenakan apron, agar seragam sekolahnya tidak kotor. Oke. Ready ya, Mbak? Bi Pipin yang telah berdandan ala-ala chef profesional, siap memberikan instruksi. Pertama, masukin makaroninya. Udah gitu, cemplungin bakso, buncis sama wortel. Nada mengikuti instruksi tersebut satu persatu, tanpa ada yang terlewat. Terus, apa lagi, Bi? Tanya sang nyonya kecil, setelah semua bahan menyatu di dalam panci. Kasih salam Mbak, lanjut Bi Pipin. Assalamualaikum, ucap Nada dengan polos. Waalaikumsalam, jawab Bi Pipin, sambil memotong poninya dengan pisau dapur. Maksud saya, kasih salam ini loh Mbak. Daun ini. Wanita itu meraih selembar daun salam yang terletak di pinggiran kompor. Daun salam. Bibi nggak bilang daunnya loh tadi. Nada tertawa pelan, seraya mengikuti apa yang diinstruksikan sang art selanjutnya.
Baunya wangi banget. Masak apa, sayang? Dave yang telah rapi memasuki areal dapur saat melihat sang istri tengah memasak sesuatu. Ini, sup makaroni, buat sarapan, Om. Nada sedikit merasa geli ketika sang suami memeluknya dari belakang, seraya meraba-raba perutnya. Aduh, kalau saya yang digituin, apa lingkar pinggang saya cukup ya? Bipipin bergumam di dalam hati, seraya menatap pinggang luasnya yang hampir setara dengan kulkas 3 pintu. Coba dicicipin dulu deh, Om. Enak ya? Nada meraih sebuah sendok, lalu menyuapkan kuah sup ke mulut sang suami. Tak ada reaksi apa-apa, membuatnya insecure dengan rasa masakan itu. Enak, tapi agak pedas. Dave bergegas menuju ke kulkas, meraih minuman segar. Tadi udah masukin kaldu bubuk belum sih, Mbak? Tanya Bipipin dengan wajah curiga. Udah, Bi, yang ini kan? Nada menyodorkan sebotol bumbu berwarna bening. Walah, itu lada bubuk, Mbak. Bukan kaldu. Pantesan Pak Bos langsung kepedesan. Bukannya kenyang, malah jadi mules nanti. Nada menepuk jidatnya. Karena ini sudah kesekian kalinya, ia salah memasukkan bumbu masakan. Nggak apa-apa, sayang. Nanti aku habisin. Oh, walaupun pedas, tapi enak. Beneran deh. Seru Dave dari arah kulkas, setelah meneguk seliter jus buah. Gak usah, Om. Nanti Bipipin siapin oatmeal aja ya buat sarapan, Om. Yang ini jangan dimakan lagi. Salah bumbu. Tentu saja, Nada tak ingin menyiksa suaminya dengan memakan makanan pedas yang sama sekali tak Dave sukai. Jangan, sayang. Aku kok lagi negia sama oatmeal. Nada dan Bipipin saling berpandangan. Karena tak biasanya, Dave menolak sarapan favoritnya itu. Aku tuh lagi pengen makan mie sambal geprek. Waktu itu, Edwin pernah beliin. Tadinya nggak doyan sih. Kok sekarang malah pengen makan itu? Nada bertambang bingung, karena biasanya, Dave tak menyukai jenis makanan pedas apapun. Saya bikinin ya, Pak. Mie-nya ada sih, tinggal ngegeprek sambelnya aja. Kalau kurang pedas, nanti ditambah mulut julidnya tetangga, biar makin pedas. Tawar Bipipin. Jangan, Bi, nanti saya minta Edwin aja yang beliin. Supaya rasanya sama seperti yang saya pengen. Jawab laki-laki itu. Ya sudah, kalau gitu. Tak bikinin susu anget aja ya, biar perut Bapak ndak kosong kayak hati saya. Tawarnya lagi. Susunya kasih garam dikit ya, Bi, biar nggak kemanisan. Lagi-lagi, Nada dan Bipipin saling berpandangan. Mulai merasa ada yang aneh dengan lidah Dave pagi ini. Kenapa kamu selalu kalah dengan bocah tengil itu, Dili? Kamu tuh beo apa gimana sih? Ucapan kasar itu keluar dari mulut Laila ketika menghubungi partnernya hari ini. Bukannya kita sama aja, Tante? Tante juga nggak pernah menangkan lawan dia. Berarti kita sama beonya. Dili yang saat ini berada di kamar apartemennya, merasa sangat kesal mendengar perkataan ibu sambung mantan kekasihnya itu. Jangan lancang ya sama saya. Kamu nggak ingat sedang berbicara dengan siapa? Dengan suara lantang, Laila mulai menyombongkan diri. Tante bukan bagian dari keluarga Dharmendra lagi, Tan. Jadi nggak usah sombong. Semakin jengkel, Dili tak lagi mempedulikan dengan siapa ia berbicara. Heh, gak usah menghina saya. Memangnya, kamu tuh siapa? Kamu hanya mantan pacar saat Dave masih remaja, yang gak ada arti apa-apanya lagi buat Dave. Buktinya, kamu selalu kalah sama cewek barbar itu. Tanpa bantuan kamu pun, saya bisa jalan sendiri. Dili menyeringai, menampilkan senyum smirknya. Kita lihat aja, Tante, gimana nasib Anda ke depannya. Ia menutup panggilan suara,
persis di saat seseorang mengetuk pintu tempat persembunyian Laila. "Tante, itu siapa yang datang?" Raut cemas terlihat dari wajah Sophie sang keponakan, yang sedari tadi berada di samping Laila. Dan tentu saja, Laila ikut merasa gelisah saat ketukan pintu terdengar semakin kencang dan sangat